Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan bahkan jadi semakin kaya saat terjadi wabah penyakit aneh di Yaman waktu itu. Bisa gitu? Kekayaan disangkut pautin sama wabah penyakit. Gimana ceritanya? Oke, jadi gini akhi. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan dengan orang miskin, dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Nah, selain daripada itu, Nabi juga pernah berdoa memohon kepada Allah agar dijadikan orang yang miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin di hari kiamat kelak. Mengetahui hal tersebut, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf yang terbilang kaya secara materi, lantas merenungkan dan memikirkan hal itu. Bagaimanapun, beliau tidak ingin ada sesuatu apapun itu, termasuk kekayaannya sendiri yang menghalanginya untuk bisa tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin karena kekayaannya itu menjadikannya lama saat menjalani masa hisab di akhiratnya nanti. Bahkan ya, selisih hisab orang kaya dengan orang fakir dan miskin itu adalah setengah hari di akhirat atau setara dengan 500 tahun di dunia. Wis, lama dah, bener. Oleh karena itulah, beliau berdoa memohon kepada Allah untuk dijadikan sebagai hamba yang miskin. Dalam tanda kutip, secara materi duniawi ya, akhi. Jadi, dengan kata lain, menjadi miskin adalah cita-cita Abdurrahman bin Auf. Kisahnya itu di suatu hari terjadi perang Tabuk yang berlangsung selama 10 hari. Tapi kita tidak fokus ke perangnya ya akhi, tapi kita fokus ke perkebunan kurma milik para penduduk kota Madinah yang waktu itu sedang mengikuti perang Tabuk. Nah, di masa-masa perang itu sebenarnya juga merupakan masa panen kebun kurma bagi sebagian penduduk dan pedagang kurma. Tapi sayangnya, masa perang Tabuk usai itu telah melewati masa ideal panen kurma, yang menjadikan sebagian kurma itu busuk saat masa pemanenan. Dan bisa dibilang kurang layak gitu buat dijual, dan ngebuat harga jualnya itu anjlok. Berita tentang kurma busuk dan anjloknya harga ini tersebar hingga pada saat itu beritanya sampai ke telinga Abdurrahman. Karena beliau Abdurrahman memiliki cita-cita yang mulia yaitu menjadi orang yang miskin tentunya dengan cara yang baik, ya pastinya beliau nggak tanggung-tanggung ya kan buat manfaatin kesempatan ini. Beliau kemudian membuat woro-woro ditujukan kepada seluruh penduduk kota Madinah dan woro-woro itu berbunyi, semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang masih normal. Dan langsunglah rame orang-orang berbondong ke rumah Abdurrahman buat ngejual kurma busuknya itu. Dan pada akhirnya semua kurma busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Terus kedua pihak antara penjual dan pembeli gimana hubungannya? Ya mutualisme dong. Abdurrahman bin Auf sebagai pihak pembeli hartanya ludes, habis, dan kini Abdurrahman menjadi orang yang terbilang miskin harta dan hanya kurma-kurma busuk yang ia miliki. Itulah yang beliau inginkan, yaitu menjadi orang yang miskin. Itu berarti keinginannya untuk menjadi orang miskin secara materi itu tercapai. Hal itu tentu menguntungkan untuk beliau. Kemudian, untuk pihak kedua, yaitu para pedagang sebagai pihak penjual, juga merasa diuntungkan. Karena ya tahulah buat pedagang mah cuan gak ada duanya. Wallahu a'lam. Sehari kemudian, tiba-tiba ada utusan dari Yaman yang membawakan lembaran pengumuman yang berisikan berita bahwa di kota Yaman itu sedang ada wabah penyakit aneh. Dan menurut dokter di sana, satu-satunya obat yang efektif buat ngobatin penyakit itu ialah dengan kurma busuk. Dan bahkan ya, para utusan itu bakal membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasanya. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman itu kemudian memberitahukan kepada utusan itu untuk pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf karena semua kurma yang busuk telah berada di sana. Tanpa berlama-lama, utusan tersebut langsung mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf untuk membeli seluruh kurma busuk itu dan dibeli dengan harga yang fantastis, tentunya sesuai dengan janjinya. Berapa? Betul, 10 kali lipat dari harga kurma biasa, akhi. Jadi, kebayangkan senangnya kalau kita-kita yang ada di posisi Abdurrahman, ya kan? Dan pada akhirnya, apa yang beliau, Abdurrahman bin Auf, lakukan? Bukannya menjadi orang yang miskin, justru menjadi orang yang semakin kaya raya, dan itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, begitulah kisah Abdurrahman bin Auf yang semakin menjadi kaya raya setelah terjadinya wabah penyakit aneh di kota Yaman. Wallahu a'lam bishawab.
Satu teladan yang bisa kita garis bawahi ialah Abdurrahman bin Auf, meskipun beliau adalah orang yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, hal itu nggak ngebuat dirinya menjadi tamak ataupun ria. Dan bahkan, beliau adalah orang yang dermawan, suka bersedekah, dan menyumbangkan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Kayak gitu ya, akhi. Jangan lupa tunggu update kisahnya, tapi maaf ya kalau lama, tapi tetap update kok, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.